sejak beliau kecil, sejak beliau diangkat sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi, Allah sudah memberikan ilham kepada beliau untuk mengenal Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus dipegang dulu. Ini dalam akidah yang disepakati oleh seluruh umat Islam, bahwasanya seorang nabi itu tidak pernah kufur, tidak pernah syirik, tidak pernah menyembah selain Allah, baik sebelum diangkat menjadi nabi maupun setelah diangkat menjadi nabi. Salamullah alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Surat Ad-Duha ayat 7. Nanti akan kita sambung dengan ayat Asy-Syura ayat 52 yang memiliki makna dekat dengan ayat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ayat yang pertama surat Ad-Duha ayat 7, wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah menemukanmu tidak mengetahui rincian syariat Islam, kemudian Allah memberikan petunjuk terhadap rincian syariat Islam itu. Hadirin hadirat rahimakumullah, ayat ini ayat yang juga sangat mudah menggelincirkan seseorang yang tidak mau belajar. Mereka yang mencukupkan diri dalam belajar ilmu agama hanya dengan membaca terjemahan Al-Quran dan tidak mau talaqi, tidak mau musyafahah, tidak mau ngaji kepada para ulama, kepada para kiai, maka ketika membaca ayat ini mudah sekali mereka akan tergelincir. Seperti yang terjadi pada belakangan beberapa tahun yang kemarin, ada seseorang yang tenar di medsos sebagai dai muda di media sosial yang sangat digemari oleh kaula muda. Kemudian dia mengatakan berdasarkan ini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dulu sesat, katanya. Nabi Muhammad itu dulu sesat, kemudian setelah itu mendapatkan hidayah dari Allah dan menjadi muslim. Jadi ini berdasarkan terjemahan yang keliru, bukan terjemahan yang benar, tetapi terjemahan yang salah dari ayat Al-Quran
Diartikan wa wajadaka dhallan fahada, dikatakan dan Allah menemukanmu dhallan dalam keadaan orang yang sesat, fahada, kemudian Allah memberikan hidayah kepadanya. Nah, kepada kamu, kepada Nabi Muhammad. Nah, berdasarkan terjemahan yang keliru ini, kemudian si Ustadz muda yang kemudian terkenal di kalangan muda, saya kira semuanya tahu karena ketika itu viral, bahwa si Ustadz ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dulu pernah sesat. Nah ini kemudian heboh, yang dijadikan sebagai dasar, dan dia tidak merasa bersalah karena yang dia jadikan dasar menurut dia adalah ayat Al-Quran surat Ad-Duha ayat 7 ini yang mengatakan wa wajadaka dhallan fahada. Lagi-lagi mengingatkan kepada kita. Nah, dalam pengajian ini kita ulang-ulang agar kita memiliki perhatian di sini dan waspada. Nggak boleh kita memahami Al-Quran sendiri itu. Kalau kita itu bukan mufassir, dengan pengertian kita ini tidak memenuhi syarat-syarat sebagai seorang mufassir. Harus menguasai bahasa Arab dengan segala alat-alatnya. Harus menguasai ilmu syariat. Harus menguasai ilmu-ilmu yang terkait dengan qawaidut tafsir. Dan seterusnya yang sangat banyak itu. Kalau kita belum seperti itu, maka jangan coba-coba menafsirkan ayat Al-Quran. Kenapa? Karena nggak bisa kalau tanpa piranti ilmu-ilmu yang disebutkan para ulama dalam kitab-kitabnya. Untuk seseorang bisa menafsirkan Al-Quran itu harus memenuhi kriteria-kriteria itu. Dan kita ketika tahu diri kita nggak memenuhi itu, maka jangan coba-coba kemudian seseorang berani untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Kenapa? Seperti ini yang terjadi. Seseorang hanya membaca terjemahan Al-Quran, kemudian dia sudah berani untuk menyampaikannya kepada umat, mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah sesat. Mengatakan Nabi Muhammad katanya pernah sesat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bagaimana para ulama menafsirkan ayat ini? Wa wajadaka dhallan fahada. Bagaimana mereka para ulama menafsirkan ayat ini dalam kitab-kitab mereka? Kita lihat tafsir-tafsir, kitab-kitab tafsir. Kita bisa misalnya melihat tafsir yang berada di tengah-tengah kita, tafsir An-Nasafi, tafsir Marah-Labid misalnya, atau tafsir-tafsir yang lainnya. Kita bisa tengok dalam kitab-kitab itu bagaimana penafsirannya. Setelah itu baru kita nanti akan bisa menyampaikan apa makna ayat ini yang sebenarnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena bagi kita yang telah belajar ilmu akidah, bagi kita yang sudah pernah belajar ilmu al-aqidah, itu mengetahui betul bahwasanya seluruh para nabi, dari mulai Nabi Muhammad dan Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya mereka itu memiliki sifat ismah yang kemarin kita telah bahas. Mereka itu maksum. Mereka itu dijaga oleh Allah sehingga mereka itu tidak ada yang pernah melakukan kekufuran. Tidak ada yang pernah melakukan kesyirikan. Tidak ada yang pernah melakukan dosa besar. Tidak ada yang pernah mereka itu melakukan dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Ini adalah prinsipnya. Prinsip yang harus dipegang oleh setiap muslim, bahwa para nabi itu semuanya
adalah maksum dari hal-hal yang telah kita sebutkan tadi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, maka kalau ayat ini kemudian dimaknai bahwa Nabi Muhammad itu pernah sesat, dikatakan beliau pernah sesat, artinya pernah kafir, kemudian baru setelah itu Muslim, ketika telah diangkat menjadi Nabi, menjadi Muslim, masuk ke dalam agama Islam, maka ini bertentangan dengan dengan prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan seorang Nabi itu sejak kecil mereka sudah mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka itu beriman. Seperti kemarin kita bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, sejak kecil sudah mengenal Allah, sudah beriman kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah afdalul makhluqat mutlaqan, beliau juga sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak beliau kecil. Sejak beliau diangkat sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi, Allah sudah memberikan ilham kepada beliau untuk mengenal Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus dipegang dulu. Ini dalam akidah yang disepakati oleh seluruh umat Islam, bahwasanya seorang nabi itu tidak pernah kufur, tidak pernah syirik, tidak pernah menyembah selain Allah, baik sebelum diangkat menjadi nabi maupun setelah diangkat menjadi nabi. Nah, maka ketika kita kemudian menemukan ayat wa wajadaka dhallan fahada, ini harus kita kemudian berpikir, ini kok makna zahirnya kayaknya kok nggak pas dengan akidah yang sudah disepakati oleh umat Islam. Maka maknanya apa? Bukan, yang jelas ayatnya tidak keliru, ayatnya tidak salah, ayatnya benar. Dia adalah kalamullah. Tetapi penafsirannya itulah yang harus kita telaah ulang. Bukan ayatnya yang ditelaah ulang. Bukan ayatnya yang dikritik, bukan. Kita tidak menyalahkan ayat, tetapi penafsiran terhadap ayat. Karena dalam bahasa Arab itu, kata-kata di dalam bahasa Arab itu terkadang satu kata memiliki lebih dari satu makna. Kalau kita tahunya cuma satu makna saja, kemudian kita artikan dengan satu makna yang kita ketahui, padahal maknanya adalah makna kedua, ketiga yang kita tidak tahu tapi para mufassir tahu. Nah, di sini nanti akan terjadi penyimpangan. Nah, selain bahwa kita sendiri itu tidak mengerti, tidak memahami bagaimana kita menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, setelah kita sudah memiliki pegangan yang seperti itu, maka kemudian kita buka kitab tafsir, tafsir An-Nasafi misalnya. Kita buka tafsir Marah Labid, Mbah Nawawi, kita buka. Maka di sana ternyata dijelaskan, bahwasanya ada beberapa penafsiran dari ayat ini. Para ulama menafsirkannya dengan beberapa penafsiran, yang ini melihat juga kepada sebagian penafsiran itu melihat konteks dari ayat tersebut. Jadi setting ayat itu berbicara tentang apa, itu juga ada yang menafsirkannya dari sisi itu. Nah, penafsiran yang pertama yang disebutkan oleh para ulama tafsir, bahwasanya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diangkat menjadi seorang nabi, beliau itu tidak mengetahui tafasilus syariah al-islamiyah.
bahwasanya beliau itu sebelum diangkat menjadi seorang nabi, itu beliau tidak mengetahui rincian dari syariat Islam, karena memang belum turun, Al-Quran belum turun. Rincian dari syariat Islam, apa saja yang diperintahkan oleh Allah, apa saja yang dilarang oleh Allah, rincian yang seperti itu belum diketahui oleh Nabi. Itu yang dimaksud dengan dolan dalam ayat itu. Bukan artinya Nabi itu pernah sesat atau pernah kufur, tetapi artinya bahwa Nabi dahulu ketika beliau belum diangkat menjadi seorang Nabi, beliau itu tidak mengetahui rincian dari syariat Islam. Apa saja yang aturan-aturan dalam Islam yang wajib dijalankan, apa saja aturan-aturan dalam Islam yang melarang umat Islam melakukan ini dan itu. Itu rincian seperti itu Nabi Muhammad belum tahu. Itu yang dimaksud dhalan. Fahada. Kemudian Allah, ketika Allah mengangkat beliau menjadi seorang nabi, kemudian Nabi Muhammad diberitahu tentang rincian syariat Islam. Apa saja hal-hal yang diwajibkan, apa saja hal-hal yang diharamkan. Ini dijelaskan kepada beliau melalui wahyu, melalui Al-Quran yang diturunkan kepada beliau secara mufarraqan, munajjaman, secara bertahap, ayat demi ayat, surat demi surat, turun kepada beliau menjelaskan tentang rincian syariat Islam. Itu makna yang pertama menurut sebagian ulama. Jadi wa wajadaka dhalan fahada, maknanya bahwa Nabi Muhammad itu awalnya ketika belum diangkat menjadi nabi, ketika Al-Quran belum turun kepada beliau, ketika wahyu kenabian belum turun kepada beliau, beliau itu tidak mengetahui rincian dari syariat Islam, karena memang belum diturunkan. Tetapi beliau sudah beriman, Allah sudah memberikan ilham kepada beliau mengenal Allah dan beriman kepada Allah. Tetapi kemudian beliau tidak mengetahui rincian dari ajaran Islam ini. Setelah diangkat menjadi nabi, kemudian ayat Al-Quran turun menjelaskan tentang rincian syariat Islam, sehingga kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi tahu tentang rincian syariat Islam itu. Fahada. Ini makna yang pertama yang disebutkan oleh para ulama tentang ayat ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang kedua ini terkait yang tadi kita katakan, yaitu terkait dengan masalah setting dari ayat ini. Bahwa ayat ini bercerita tentang Nabi Muhammad ketika kecil. Nabi Muhammad ketika kecil. Karena kalau melihat pada ayat yang sebelumnya, itu kan disebutkan alam yajidka yatiman fa'awa, ya kan? Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah menemukanmu dalam keadaan yatim? Ini kan berbicara tentang apa? Nabi Muhammad ketika kecil. Nabi Muhammad ketika kecil. Bahwa Nabi Muhammad ketika kecil, beliau itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Ayahnya, Sayyid Abdullah, itu sudah wafat. Beliau hanya ibunya yang kemudian merawat beliau. Itu pun tidak lama, kemudian sang ibu meninggal dunia juga, wafat juga. Ini berbicara, berarti ayat sebelumnya berbicara tentang Nabi Muhammad kecil. Bahwa Nabi Muhammad kecil, beliau itu lahir dalam keadaan yatim. Kemudian fa'awa, Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan perlindungan kepada beliau. Sehingga kemudian beliau diasuh oleh pamannya,
Sebelumnya oleh kakeknya Abdul Muttalib, kemudian oleh pamannya Abu Thalib, sehingga beliau mendapatkan perlindungan dan bisa tumbuh dewasa di bawah asuhan pamannya Abu Thalib. Jadi dari sini kita tahu, oh ayat ini berbicara tentang ini, yaitu ketika Nabi Muhammad itu beliau masih kecil. Alam yajidka yatiman fa'awa. Setelah itu baru wa wajadaka dhallan fahada. Ternyata ini berkait dengan kisah Nabi Muhammad ketika kecil, bahwa Nabi Muhammad itu pernah tersesat jalan. Bukan tersesat dalam akidah. Dalam akidah tidak, tetapi Nabi Muhammad SAW ketika kecil itu sempat tersesat jalan dari rumah kakeknya. Menurut sebagian riwayat itu dari rumah kakeknya. Artinya beliau masih kecil, beliau keluar kemudian nggak tahu lagi rumah kakeknya. Kemudian apa? Kemudian fahada, Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan beliau ke rumah kakeknya. Itu dalam kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang pernah terjadi. Jadi wa wajadaka dhallan artinya Nabi Muhammad ketika masih kecil itu pernah keluar dari rumah kemudian tersesat jalan, nggak tahu bagaimana mau balik ke rumah kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada beliau sehingga kemudian beliau bisa kembali ke rumah kakeknya sebagaimana biasa. Dan ini ada hadis yang mendukung. Ini bukan sekedar sekedar mencari penafsiran yang direkayasa, tidak. Tetapi memang ada hadis yang menjelaskan tentang itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis beliau mengatakan, "Dhalaltu an jaddi Abdul Muttalib wa ana sabiyyun." Beliau mengatakan, saya itu pernah tersesat jalan dari kakekku Abdul Muttalib. Dhalaltu an jaddi, ketika beliau tinggal diasuh oleh kakeknya. Tadi kan apa? Alam yajidka yatiman fa'awa. Beliau yatim diasuh oleh kakeknya. Nah, ketika di tempat kakeknya Abdul Muttalib ini, Rasulullah bercerita bahwa ketika aku kecil, saya pernah tersesat dari rumah kakekku Abdul Muttalib wa ana sabiyyun. Ketika itu saya masih anak-anak. Dha'i'un sebagai anak kecil yang hilang. Kadal ju' yaqtuluni, hampir-hampir kelaparan itu membunuhku. Artinya beliau keluar tersesat, kemudian lapar beliau karena mau kembali ke rumah kakeknya itu nggak bisa ketika itu. Fahadani Allahu, kemudian Allah itu memberikan petunjuk kepadaku sehingga aku bisa kembali ke rumah kakekku. Nah, ini ada hadis yang mendukung, yang menjelaskan tentang penafsiran yang kedua ini, bahwa Nabi Muhammad SAW itu menjelaskan tentang ini, bahwa beliau mengkisahkan ketika beliau masih kecil, ketika diasuh oleh pamannya yaitu Abdul Muttalib. Beliau mengatakan, "Dhalaltu an jaddi Abdul Muttalib wa ana sabiyyun dha'i'. Kadal ju' yaqtuluni fahadani Allah." Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah penafsiran yang kedua. Kemudian ada penafsiran yang ketiga. Penafsiran yang ketiga dari para ulama. Artinya di sini kan ada perbedaan penafsiran dari para ulama. Dan ketika yang berbeda pendapat tentang penafsirannya itu adalah para ulama tafsir, maka itu sesuatu yang sah-sah saja terjadi. Tetapi jika ada penafsiran bertentangan dengan akidah, maka ini penafsirnya yang bermasalah.
dia pasti bukan mufassir yang menafsirkannya tersebut. Nah, yang ketiga, sebagian ulama mengatakan bahwa ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diajak oleh pamannya Abu Thalib melakukan bepergian ke Syam. Nah, dalam kisah Nabi, itu kan disebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad masih kecil pernah diajak oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Setelah kakeknya wafat kemudian diasuh oleh pamannya. Nah, dalam suatu kesempatan Nabi Muhammad kecil itu diajak oleh pamannya pergi ke Syam. Nah, ketika diajak ke Syam itu, di Syam itu Nabi Muhammad kecil itu tersesat jalan. Nggak bisa kembali ke kafilahnya, ke rombongannya, ya ke rombongan pamannya Abu Thalib. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan beliau sehingga beliau bisa bergabung lagi dengan kafilahnya, dengan rombongannya itu. Itu yang dimaksud wa wajadaka dhallan fahada. Menurut penafsiran yang ketiga. Dan tidak ada satupun, nggak ada satupun ulama tafsir yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah sesat dalam akidah. Sesat, pernah kufur, itu tidak ada seorang nabi pun yang mengatakan seperti itu. Seorang ulama tafsir satu pun tidak ada yang pernah mengatakan seperti itu. Yang mengatakan tadi itu orang yang viral tapi tidak punya ilmu. Kemudian yang kedua, ternyata ada tokoh Wahabi ini, yang keroknya itu tokoh Wahabi namanya Nasiruddin Al-Albani. Nasiruddin Al-Albani ini orang yang dianggap oleh orang Wahabi sebagai ahlul hadis. Tetapi dia sendiri mengakui bahwa dia itu tidak hafal 10 hadis beserta sanadnya, itu nggak hafal. Kalau hadisnya 10 ya hafal, tapi beserta sanadnya 10 saja itu nggak hafal. Padahal seorang muhaddis, apalagi sudah al-hafidh, itu harus ratusan ribu hadis beserta sanadnya hafal. Bukan sekedar 10 saja kalau dia hafal. Misalnya Albani misalnya seandainya, diulangi seandainya karena nggak hafal, seandainya itu dia hafal 10 hadis dengan sanad, itu saja dia belum bisa disebut sebagai muhaddis, apalagi sampai ke derajat yang lebih atasnya al-hafidh. Tidak, harus ratusan ribu hadis seperti As-Suyuti, Al-Imam An-Nawawi, seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Bukhari, Muslim, kemudian Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan sebagainya. Mereka baru ratusan ribu hadis matnan wa sanadan yang mereka hafal. Tetapi orang ini, Nasiruddin Al-Albani, dia sendiri mengatakan bahwa dirinya adalah muhaddis kitab, bukan muhaddis hifadz. Muhaddis kitab itu kalau buka kitab ya bisa. Kalau itu saya juga bisa kalau cuma buka kitab. Nah, jadi dia bukan muhaddis dengan pengertian yang hafal hadis ratusan ribu hadis matnan wa sanadan, tetapi orang yang senang buka kitab hadis sehingga kemudian dia mengaku sebagai ahlul hadis. Nah, Nasiruddin Al-Albani ini dia awalnya ya tukang jam biasa, jualan tukang memperbaiki jam saati di Damaskus. Tetapi karena dia ini rajin, rajinnya bukan rajin belajar tapi rajin membaca. Setiap pulang dari pasar kemudian dia mampir ke perpustakaan dan baca-baca kitab di dalam perpustakaan Damaskus. Sehingga kemudian muncul perasaan. Ini perasaan ini juga repot ini perasaan. Karena perasaan ini muncul karena seseorang sudah terbiasa, kemudian dimunculkan oleh setan dalam dirinya bahwasanya dia merasa dia sudah menjadi ahli hadis dengan hanya membaca saja. Padahal
Bahwa seseorang untuk bisa menjadi ahli hadis, dia harus talaqi hadis, dia harus mengambil hadis dengan bersanad sampai kepada Rasulullah dan seterusnya, seperti yang dilakukan oleh para ulama hadis pada umumnya. Nah, Albani nggak memenuhi kriteria itu sama sekali. Nah, Nasiruddin Al-Albani ini yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu pernah sesat dengan pengertian kufur. Dia Nasiruddin Al-Albani itu. Dia menyamakan, Nasiruddin Al-Albani ini menyamakan sesatnya. Dia mengatakan, ini konteksnya Albani berbicara tentang orang-orang yang tawassul dengan Nabi, tawassul dengan wali. Orang yang bertawassul dengan wali, bertawassul dengan Nabi, itu kafir menurut Nasiruddin Al-Albani. Dia mengatakan kenapa harus segan-segan menyebut mereka orang yang bertawassul itu kafir, sesat. Wong Nabi saja disebutkan dalam Al-Quran juga pernah sesat, kata dia. Jadi dia menyamakan kesesatan orang-orang yang bertawassul dengan para nabi, tawassul dengan para wali, ini disesatkan, dikafirkan, disyirikkan oleh Nasiruddin Al-Albani, dan dia tidak segan untuk menyebut itu untuk kaum muslimin, karena Allah saja itu tidak, menurut dia Allah saja dalam Al-Quran itu menyebut Nabi Muhammad itu sebagai orang yang sesat, orang yang kafir sebelum diangkat menjadi Nabi, menurut Nasiruddin Al-Albani. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini adalah tidak memiliki adab terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang sudah menjadi kebiasaan dari orang Wahabi, itu tidak beradab terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang berkaitan dengan penghormatan, pemuliaan, pengagungan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu saja oleh orang Wahabi ini dianggap sebagai sesat, dianggap sebagai kufur, dianggap sebagai syirik, dianggap sebagai bid'ah yang sesat. Selalu seperti itu. Nabi saja dikatakan pernah sesat, pernah kufur. Afdalul makhluqat, Afdalul Anbiya wal Mursalin, dikatakan dia pernah kufur. Bagaimana dengan nabi-nabi yang lain? Bagaimana dengan umat Islam, para ulama? Semuanya dicela oleh dia. Wong afdalul makhlukat saja dicela. Bagaimana dengan para nabi yang lainnya? Bagaimana dengan para ulama? Nggak ada yang selamat dari cacian dan pensesatan yang dilakukan oleh Nasiruddin Al-Albani ini. Karena itu harus diwaspadai, orang ini harus diwaspadai. Meskipun sudah mati, tetapi ajaran-ajarannya masih dikembangkan oleh sebagian para pengikutnya dari kelompok Wahabi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hal yang berkaitan dengan cinta Rasul, cinta Nabi, itu diharamkan, disesatkan oleh orang Wahabi ini. Misalnya peringatan Maulid Nabi, yang sekarang alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Maulid. Artinya kita bergembira dengan lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salaman ala Rasulillah. Kita katakan seperti itu, bulan Maulid, bulan yang di sini dilahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Peringatan Maulid Nabi, kata mereka orang Wahabi, katanya apa? Sesat. Bahkan sebagian ada yang mengatakan sampai syirik orang yang melakukannya. Bahkan sebagian mereka tokoh Wahabi mengatakan bahwa makanan yang dimakan dalam peringatan Maulid Nabi lebih haram daripada daging babi. Parah sekali.
Tawasul dengan Nabi katanya syirik. Tabarruk dengan Nabi katanya syirik. Istighosah dengan Nabi kata mereka syirik. Baca sholawat setelah azan pujian katanya bid'ah. Ziarah ke makam Nabi katanya, melakukan perjalanan untuk ziarah ke makam Nabi katanya perjalanan maksiat. Lalu mau apa ini orang Wahabi ini? Setiap kali kita menunjukkan kecintaan kita, penghormatan terhadap Nabi, katanya itu sesuatu yang haram, sesat, bid'ah, musyrik, kufur dan sebagainya. Kita mau baca Sayyidina saja loh dilarang. Kita mengatakan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, nggak boleh. Katanya itu bid'ah. Katanya bid'ah. Padahal apa? Kita mau memuliakan Nabi. Nabi Muhammad sendiri mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr, tetapi mereka melarang kita untuk membaca sholawat dengan ditambahi sayyidina. Menurut mereka ya kalau baca sholawat cukup Allahumma sholli ala Muhammad, gitu aja. Memang kita juga baca seperti itu, tetapi kita juga nggak masalah kalau kita ditambah Sayyidina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sebagai bentuk penghormatan, pengagungan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah mereka itu sudah ketahuan. Pokoknya semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad mereka antipati. Antipati, bahkan mereka juga pernah mau memindahkan makam Nabi karena dianggap makam Nabi itu berada di dalam masjid dan dianggap makam Nabi itu sebagai pusat kesyirikan karena umat Islam datang kepadanya untuk bertawassul, tabarruk dan beristighosah dengan Nabi, sehingga dianggap ini adalah pusat kesyirikan, harus dihilangkan. Nah, waliyadzubillah, ini termasuk apa? Sesuatu yang sangat buruk, adab yang sangat buruk terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak segan-segan ketika berbicara tentang ayat ini, wa wajadaka dhallan fahada, mereka mengatakan, Nasiruddin Al-Albani secara khusus mengatakan bahwa Nabi itu pernah sesat dengan pengertian pernah kufur. Nah, ini adalah harus diwaspadai. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian kita sambung dengan ayat yang tadi sudah kita baca, yaitu Asyura ayat 52. Karena ini hampir sama. Maknanya juga sama dengan penafsiran yang ayat Ad-Duha ayat 7, penafsiran yang pertama. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina." Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu, auhayna ilaika ruhan min amrina. Ruhan yang dimaksud di sini adalah Al-Quran min amrina, dengan perintah kami melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian apa? Ayat berikutnya atau lafaz berikutnya, ma kunta tadri. Nah, di sini juga sebagian orang menafsirkannya secara keliru. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Makna zahirnya itu seakan-akan apa? Dikatakan kamu dulu itu nggak tahu apa itu Al-Quran, apa itu iman. Nah, kalau nggak tahu iman, seakan-akan kemudian dikatakan Nabi itu dulu kufur karena nggak tahu apa itu iman. Nah, bagaimana kemudian para ulama menafsirkan ma kunta tadri mal kitabu walal iman? Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ayat itu adalah bahwa seperti yang tadi kita sebutkan, bahwa dahulu kamu itu tidak mengetahui rincian tentang keimanan, dan juga kamu tidak mengetahui rincian tentang Al-Quran karena Al-Quran memang belum diturunkan.
Al-Quran belum diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana tahu rincian Al-Quran? Sehingga ma kunta tadri mal kitab, engkau tidak tahu rincian dari Al-Quran. Itu belum tahu karena Al-Quran belum diturunkan. Walal iman, artinya engkau itu tidak mengetahui tentang rincian daripada iman. Keimanan, rincian hal-hal yang wajib diimani secara detail sebelum beliau diangkat menjadi nabi, itu beliau nggak tahu. Tetapi beliau secara global mengetahui, mengenal Allah dan beriman kepada Allah. Tetapi rincian daripada keimanan, kalau kita belajar tentang akidah, apa saja yang wajib diimani? Kan banyak sekali rincian keimanan yang harus dipelajari. Misalnya terkait dengan hari kiamat, apa itu al-ba'tsu harus kita imani, al-hasyru harus kita imani, al-hisab harus diimani. Rincian-rincian yang seperti itu Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi, tentu beliau tidak tahu, tetapi beliau mengenal Allah, beliau beliau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini semakna dengan Ad-Duha ayat 7 tadi. Kalau Ad-Duha tadi menggunakan lafaz dhalla wa wajadaka dhallan fahada, di sini dikatakan ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Sehingga ini rawan untuk disalahpahami ayat ini. Tetapi bagi mereka yang sudah belajar akidah, itu akan tahu bahwasanya maksudnya bukan berarti beliau pernah kufur karena nggak tahu iman, tetapi yang dimaksud nggak tahu tentang rincian iman. Apa saja yang wajib diimani bagi seorang muslim sebelum beliau diangkat menjadi nabi, itu beliau tidak mengetahuinya. Dan juga tidak mengetahui rincian syariat Islam yang berkaitan dengan ahkam, itu beliau juga belum mengetahuinya karena beliau belum diangkat menjadi seorang nabi. Setelah beliau diangkat menjadi seorang nabi, maka kemudian beliau menjadi tahu bahwa tentang rincian-rincian Al-Quran dan rincian keimanan serta syariat Islam setelah beliau menerima wahyu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam ayat berikutnya itu disebutkan walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sebab dari Allah yang menciptakan hidayah di hati orang yang Allah kehendaki. Jadi Allah menjadikan Al-Quran walakin ja'alnahu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya yang dengan sebab Al-Quran itu Allah menciptakan hidayah pada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Pencipta hidayah siapa? Allah. Yang kita yakini Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa pencipta hidayah adalah Allah. Nah, sebabnya hidayah Allah juga ciptakan sebabnya hidayah. Di antara sebab hidayah itu adalah Al-Quran. Di antara sebab dari hidayah adalah Al-Quran. Banyak orang termasuk kalangan para sahabat ketika mereka mendengar Al-Quran kemudian mereka masuk Islam. Seperti Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau mendengar adiknya membaca ayat Al-Quran, kemudian beliau mendapatkan hidayah. Dengan sebab itu, beliau kemudian masuk Islam. Dan itu jumlahnya banyak. Kenapa? Karena Al-Quran itu turun di saat orang Arab itu dalam kejayaan sastra Arabnya. Mereka banyak membuat syair-syair. Mereka sedang jaya, bahasa Arabnya, sastra Arabnya sedang tinggi-tingginya. Di saat itu turun Al-Quran yang kemudian para pensair-sair ini, penyair-penyair Arab ini
kemudian tahu ini bukan buatan manusia Al-Quran ini, sehingga di antara mereka dengan sebab itu kemudian mereka masuk Islam. Tentu siapa? Yang dikehendaki oleh Allah. Yang tidak dikehendaki oleh Allah, meskipun mereka mendengar ayat Al-Quran, bahkan dari bacaan mulut mulia Rasulullah, mereka tetap tidak beriman. Kenapa? Ya karena bukan Al-Quran yang menciptakan hidayah, tetapi Al-Quran adalah sebab yang dijadikan oleh Allah untuk seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Nah, dan sesungguhnya kamu Muhammad itu latahdi. Nah, ini seakan-akan di sini juga ada kontradiktif dengan ayat sebelum atau dengan kalimat sebelumnya, di mana ayat sebelumnya itu menjelaskan bahwa yang memberikan hidayah itu adalah Allah. Dikatakan walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Allah yang yahdi. Tetapi dalam lafaz berikutnya wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan engkau Muhammad itu latahdi. Benar-benar latahdi. Artinya menunjukkan jalan hidayah. Nah, jadi al-hidayah itu memiliki dua makna di sini. Ketika disebut bahwa Nabi Muhammad itu adalah al-hadi, dan Allah di antara nama-namanya yang husna itu adalah Al-Hadi, itu memiliki makna yang berbeda. Lafadznya sama tetapi maknanya berbeda. Allah Al-Hadi artinya Allah itu khaliqul hidayah. Allah itu adalah zat yang menciptakan hidayah. Tetapi ketika kita mengatakan Nabi Muhammad Rasulullah itu adalah Al-Hadi, artinya apa? Artinya Rasulullah adalah orang yang menunjukkan jalan hidayah. Rasulullah menunjukkan itulah jalan hidayah. Ditunjukkan jalan hidayah. Beliau yang menunjukkan jalan hidayah. Adapun seseorang kemudian mendapatkan hidayah atau tidak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang menentukannya. Orang-orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah, maka dia akan mendapatkan hidayah. Mereka yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, maka mereka tidak akan mendapatkan hidayah. Jadi di sini tidak ada kontradiksi. Ketika di dalam ayat sebelumnya nahdi bihi man nasya'u min ibadina, artinya Allah itu yang menciptakan hidayah di hati para hambanya yang Allah kehendaki. Sedangkan engkau Muhammad wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, engkau Muhammad itu adalah orang yang menunjukkan jalan hidayah ke arah jalan yang lurus, yaitu Islam. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, penafsiran seperti ini kita bisa lihat dalam kitab-kitab tafsir, seperti dalam tafsir Al-Qurtubi, seperti dalam kitab tafsir Ar-Razi, An-Nasafi, dan lainnya. Silahkan untuk dilihat. Nah, jadi artinya ini sengaja kita sebutkan, kadang sebelumnya tidak kita sebutkan referensi atau sumber penafsiran, tetapi semuanya kita bersumber dari kitab-kitab tafsir para ulama. Hari ini kita sebutkan, bisa kita lihat misalnya dalam Marah Labid, kita bisa lihat dalam tafsir An-Nasafi, Al-Qurtubi, Ar-Razi. Kenapa? Karena pentingnya ini dan banyaknya orang yang kemudian menyalahpahami ayat ini, seakan-akan kemudian menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW pernah sesat dengan pengertian pernah kufur.
Wal'iyadzubillah, ini sesuatu yang sangat buruk yang harus kita jauhi. Nah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah pengajian tafsir ini kita akhiri besok ya, hari Sabtu. Setelah itu kita akan membahas kitab yang lain. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.